gagasan. Nah, kemudian dari gagasan itu kemudian timbul perilaku. Nah, itulah yang kemudian direpresentasikan kepada beberapa orang bahwa image-nya seperti ini loh, image-nya baik dan buruk, kan begitu. Ada dua nih. Kaleidoskop politik nasional disingkat apa? Klepon. Itu begitu makanan paling unik dan favorit se-Indonesia, bahkan terkenal di luar negeri. Klepon dan aslinya buatan Cirebon ya. Ya, Bro Somad ini adalah bagian dari P3, fungsionaris Partai Persatuan Pembangunan. Beliau Bro Somad ini Ketua OKK DPC Jakarta Selatan, dan di masa sebelumnya dia pernah mengikuti kaderisasi LKKD, LKKM, LKKU. Ya, itu program yang dibuat oleh DPP P3 untuk kaderisasi. Pertama, kaderisasi itu bisa saya terangkan sedikit ya. Kaderisasi itu berasal kata dari bahasa Prancis, yaitu la cadre, yang artinya bingkai. Jadi terminologinya foto, kalau tidak ada bingkai, loh ya Pak. Jadi kita asumsikan bahwa bingkai itu penopangnya yang para lalu orang simpatik, ya simpatisan. Nah, untuk Bro Somad ini banyak menyentuh hal-hal yang sifatnya sufi, religius, dan sebelum ke politik di P3 membuka wacana-wacana yang memang banyak artikel beliau banyak dibaca oleh teman-teman P3 ya. Biar lebih gamblang itu coba Bang Somad itu mengurai apa yang Bang Somad refleksikan dalam narasinya, dalam tulisannya, karena ini sangat penting untuk dimengerti oleh kalangan internal dan eksternal, terutama Gen Z yang memang baru melek di P3. Silakan. Ini meluruskan saja tentang apa yang sudah direpresentasikan oleh Bang Sis dan Abang Bang Su dan juga Bang Imi. Sebenarnya ini sudah benar, ya kan gitu. Bicara tentang politik itu kan cara komunikasi antara orang per orang, kemudian mentransformasikan ide gagasan, ya kan gitu, sehingga mampu untuk diterima dan dalam bentuk kebijakan. Ya, nanti akan melahirkan sebuah keputusan kebijakan, nanti endingnya di situ. Apakah kebijakan ini turunannya kemudian diterima atau tidak, maka disesuaikan dengan sudut pandang masing-masing. Maka representasi dalam konteks penerimaan tadi, makanya jelas ada yang dalam sudut pandang tertentu mengatakan politik itu kejam. Iya, dalam sudut pandang tertentu. Tetapi kalau kita bedah secara mendalam dan sebagainya, sebenarnya tidak ada kejam, tinggal bagaimana tapi bisa mensiasati itu. Bisa ya, kalau politik itu kejam itu kita berkaca kepada dinasti Raja Arab membunuh, seperti kan Arab membunuh Kendedes gitu ya, seperti raja anak membunuh ayahnya yang jadi raja. Itu bisa nggak dikatakan politik itu kejam? Itu kalau zaman sejarah ya. Nah, itu kan perilaku. Iya. Jadi beda antara transformasi ide gagasan dengan perilaku. Jadi kita harus bedain dulu nih, antara politik itu adalah transformasi bahasa, keinginan, gagasan. Nah, kemudian dari gagasan itu kemudian timbul perilaku. Nah, itulah yang kemudian direpresentasikan kepada beberapa orang bahwa image-nya seperti ini loh, image-nya baik dan buruk, kan begitu. Ada dua nih, kan begitu. Nah, makanya kalau kita jadi refleksi di era sekarang harus berdamai. Kalau kita gini, memahami tentang pola komunikasi politik hari ini, harusnya kita kuliti dulu. Kebijakan ini sedalam apa? Dasarnya apa? Esensinya apa? Apakah benar tentang konteks kebutuhan kita? Yang Somad masuk kebutuhan kunci dari politik itu komunikasi, transformasi gagasan tadi. Ya. Kayak begini, misalkan kita satu contoh ya, bahwa dalam konteks MBG lah ya, kita ini
negara bagaimana caranya untuk memberikan satu konsumsi yang sehat kepada apa? Kepada masyarakatnya. Kan makanya makan bergizi gratis. Ya kan, ini sebagai contoh aja. Itu makan bergizi gratis spesifiknya untuk gizi apa mengenyangkan gitu. Karena kan sebenarnya ini bicaranya ini konteks tekanannya pada gizi. Kan gitu. Iya. Idenya Iya, dilepati aja. bahwa persoalan ada perilaku yang kemudian hal yang agak salah, itu persoalan lain dari ide gagasan tadi. Dari pelaksanaan ide gagasan tadi. Berarti dari SDG itu harus ada ketahanan pangan juga. Iya, betul. Karena kan gini, sangat berkorelasi tentang ketahanan pangan tadi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang hal itu kan akan melebar. Kita fokuskan saja bahwa tentang ini kita bicara tentang mekanisme komunikasi politik. Iya. Sebenarnya kan Kalau itu hanya artinya contoh bahwa tekanannya pada soal itu. Nah, bagaimana ketika orang, kan misalkan begini, ada orang pencuri, ya kan gitu. Kemudian dia mencuri ayam, kemudian dihukum mati. Dan ada juga orang yang mencuri barang berharga, kemudian dia tidak dihukum mati. Nah, ini kan bicara tentang perilaku dari sebuah keputusan tadi. Tapi keputusan itu kan diproduksi oleh politik, Pak. Politik kan gini, bukan politik sebenarnya. Keputusan politik. Keputusannya. Produk hukumnya. Iya, Produk hukumnya. Produknya adalah undang-undang. Ya kan, dari sebuah gagasan, ide. Bagaimana cara menciptakan agar kita menciptakan ada cara jerah agar jangan tidak lagi mencuri, ya kan? Maka dirembukinlah dalam sebuah forum. Forum itu kan bisa forumnya bicara tentang hukum, ya kan, tentang fikih dan lain sebagainya. Itulah yang disebut komunikasi politiknya di situ. Sehingga melahirkan satu undang-undang produk, undang-undang untuk dilaksanakan. Ketika ini dia harus melakukan ini, ketika ini melakukan ini. Nah, itulah yang akhirnya, makanya saya sepakat dengan abang tadi juga bahwa politik itu adalah cara komunikasi seseorang dengan orang yang lain sehingga gagasan kita tersampaikan dengan baik dan diterima dengan baik, ya kan gitu. Lalu kemudian bagaimana dengan pola mekanisme kader tadi itu, kader betul dalam konteksnya frame ya, sebenarnya frame kan gitu. Nah, kita bagaimana menjalankan pola ketika ini menjadi satu tatanan hukum yang betul dan kuat, maka kan harus ada regenerasi. Nah, itulah kita yang partai disebut membutuhkan kader ke depan. Untuk apa? Sebagai kepanjang tanganan partai untuk melakukan sosialisasi, rebranding dan lain sebagainya. Karena kita bicara partai artinya bicara ide gagasan bersama. Tapi kan respon yang di masyarakat tersebar seolah-olah masyarakat itu tidak ingin adanya partai politik karena faktor kejenuhan masyarakat ini oleh partai politik itu gimana responsnya? Gini, kalau bicara soal kejenuhan, sebenarnya ini bukan berbeda karena partai politik mengeluarkan gagasan dengan legislatifnya lalu ditonton oleh jutaan masyarakat. Ada sebagian masyarakat kejenuhan dan terbentuklah mindset netral ya. Netral kita abstennya ada pemilih. Itu angka golput tinggi juga. Tinggi pemilu. Nah, kalau kita kan begini Pak. Kita melihat tentang tingginya angka golput dalam setiap pemilu, itu kan artinya kita melihat seberapa peduli tentang peran serta masyarakatnya, ya kan? Lalu kita feedbacknya tentang kebijakan, ya kan gitu. Nah, sebenarnya ini juga potensi ini dilakukan bukan persoalan kesalahan negara juga, tetapi ada agenda provokasi yang dilakukan oleh orang yang tertentu yang kemudian anti pemerintahan juga. Loh iya, kita harus akui itu. Faktornya bukan hanya sekedar kesalahan pemerintah saja, tapi ada orang-orang yang kemudian mempengaruhi, ya kan gitu, mempengaruhi dan mempermainkan emosi masyarakat. Nah, tidak setuju dengan ini. Kalau kita mau gali lebih dalam lagi dan lain sebagainya, bahwa
masyarakat harus dididik dengan organisasi. Ya kan gitu. Kalau bahasa perlawanannya, masyarakat harus dididik dengan organisasi, kekuasaan harus dididik dengan perlawanan. Itu Tapi kan apa itu logikanya Pak? begini, Enggak, gitu. pertanyaan saya ini kan konsumennya dalam partai politik, konsumennya kan masyarakat. Iya. Apakah masyarakat partai politik cukup memberikan edukasi politik ke masyarakat Karena pertanyaannya selama ini? iya. Apakah hari ini partai politik memberikan edukasi terhadap masyarakat? Belum. Ya. Kalaupun ada, belum cukup dominan. Ini harus kita pahami. Belum cukup dominan. Ayo, sekarang kita fair. Kita hanya berpolitik. Iya. Makanya ada masyarakat bilang, ya kan gitu. Loh, masyarakat mah dimanfaatin cuma 5 tahun. Iya. Ya kan? Padahal program partai ini berjenjang. Program partai ini tidak hanya sekedar 5 tahun, tetapi bagaimana mentransformasikan kepada masyarakat tentang satu, ya kan, sosialisasi undang-undang. Kalau Apakah DKI, negara hari ini cukup dominan untuk kemudian mentransformasikan program-program negara kepada masyarakat? tapi kan selama ini Bang Itu Somad, kekurangan. DPRD DKI kan ada namanya sosper ya, Iya. sosialisasi. Seberapa jauh? Seberapa jauh? Ya, anggota dewan menggelar. Kira-kira cakupannya itu kan bagian dari edukasi politik juga. Iya, oke, edukasi politik. Kemudian pada implementasinya bagaimana? Pemahaman masyarakat. Oh, iya dong. Ya kita kan enggak. Karena ini sebagian. Harusnya ketika ada sosper, kemudian ditransformasikanlah ke gubernur mensosialisasikan lagi ke kecamatan, ya kan gitu. Kecamatan kemudian ke kodia kecamatan. Bukan sosper ini ya anggota DPRD wajib mensosialisasikan produk-produk perda yang sudah jadi, Pak. Sebenarnya setiap perangkat daerah itu ada. Kenapa tidak digunakan itu? Ya, betul. Yang penting dalam konteks masyarakat implementasi dari undang-undang produk undang-undang tadi. Karena bagian harus sebagai masyarakat kita tahunya perda. Iya. Belum Tapi mengerti implementasinya isi dalam perda itu sendiri. ya dong, kita fair dong. Karena gini. Enggak dulu, bentar. Nanti satu-satu nanti kita ngomong sama. Jadi kita hari ini betul kita harus memahami betul apa yang dikatakan politik. Politik itu adalah cara bahasa kita menyampaikan satu ide gagasan yang belum tentu orang tahu, bagaimana agar orang tahu. Maka kita sampaikan sehingga mampu untuk diterima. Inilah politik sebenarnya. Bahwa persoalan ada politik itu kejam, politik itu sadis, itu soal persepsi. Kan gitu. Lah kalau kita menyampaikannya sepotong-sepotong dengan video yang sepotong, informasinya yang sepotong, itulah yang menjadi Tidak full, ya? sadisan sebenarnya. Sadis itu. Oke, Pak Sobat Iya, ya, cukup benar juga ya benar Iya. kita Bang ya, tapi kita belum mendengar. Ya, setelah Bang Somat telepon kalau dari skop politik nasional akan menyapa Bang Adri minta podcast yang bagus ya. Pandangan-pandangan beliau tentang tadinya ada direspon masyarakat, diterima masyarakat agar terlihat kembali ke pangkuan umat gitu.